Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru ya. Yang mana di sini selamat 100% SKV 1 di tangan, perkiraan estimasi jadwal penuntasan P1 tanpa formasi. Kemudian formasi kedua aman ya untuk P3K Guru di 2023 pasti atau resmi diadakan. Kemudian 3 paket kebijakan dari Kemendikbudristek. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point terkait perkiraan estimasi jadwal penuntasan P1 tanpa formasi, nasib P2 dan P3 di P3K 2023, 3 paket kebijakan Kemendikbudristek. Oke, kita langsung saja ya to the point. Jadi di sini bahwasanya untuk estimasi penuntasan ya untuk V1 tanpa formasi, meskipun sebenarnya belum ada jadwal resmi dari Kemendikbudristek terkait P3K Guru tahun 2023 ataupun kabar terbaru lagi terkait info jadwal penuntasan V1 tanpa formasi, tapi kita sudah pernah melihat ya pembahasan dari beberapa media bahwasanya untuk penuntasan V1 tanpa formasi yang tersisa sekitar 65 ribuan itu nantinya dituntaskan di tahun ini, yaitu di tahun 2023. Nah, terkait dengan estimasi jadwal, berarti estimasi jadwal ini semacam prediksi atau belum pasti kebenaran atau jadwal bisa saja berubah-ubah. Nah, di sini kita langsung tarik ya data dari jadwal lama yang pernah diposting oleh Panselnas, bahwasanya untuk kita menghitung dari sini ya, poin 15 sampai 20. Kalau kita melihat untuk pengumuman resmi ya untuk hasil seleksi ya, ini untuk 4 kategori sekaligus, yaitu P1 ya, P2, P3 dan pelamar umum. Itu rencananya kalau menurut jadwal dari Panselnas itu tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 Ibu. Berarti bulan depan ya, sekitar tanggal 2 sampai 3 Februari, kecuali ada perubahan. Nah, ketika tanggal 2 dan 3 Februari 2023 dan tidak ada perubahan, maka secara otomatis akan ada pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Di situ nantinya Bapak Ibu secara resmi akan ditetapkan lolos menjadi ASN atau tidak lolos menjadi ASN untuk formasi tahun 2022. Tapi pengumumannya nanti di 2023 ini Bapak Ibu ya, tepatnya bulan depan ya, bulan Februari. Kemudian nantinya setelah pengumuman hasil seleksi, nantinya itu akan ada kesempatan ya bagi pelamar yang kurang puas ya dengan hasil pengumuman di tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari 2023, baik itu untuk V1, V2, V3 dan pelamar umum, ada masa sanggah itu sekitar tanggal 4 sampai 6 Februari 2023 Bapak Ibu. Kemudian nantinya akan ada juga jawab sanggah ya mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023. Nah, setelah rangkaian jawab sanggah, maka nantinya itu akan ada pengumuman kelulusan pasca sanggah. Kalau kita merujuk di jadwal resmi Panselnas, itu mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu nantinya setelah ada pengumuman kelulusan pasca sanggah, nantinya itu akan ada pemberkasan. Salah satu pemberkasan digital atau online itu adalah pengisian daftar riwayat hidup nomor induk P3K yang direncanakan tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret 2023. Jadi sekitaran Februari Maret itu ada pemberkasan bagi P1, P2, P3 dan pelamar umum yang dinyatakan lolos ASN. Nah, untuk pengusulan penetapan NIP itu di tanggal 7 sampai dengan 31 Maret 2023. Nah, kalau untuk P3K Guru tahun 2023, kalau kita merujuk ya dari informasi yang disampaikan oleh Mas Nadim, bahwasanya Februari Maret itu ada pengusulan ya, ada pengusulan formasi dari Pemda. Nah, jadi secara otomatis kalau kita melihat data yang ada
untuk penetapan NIP saja itu sampai 31 Maret. Dan untuk pengusulan formasi dari Pemda untuk P3K 2023 itu sekitaran bulan Februari juga dengan bulan Maret 2023. Jadi sangat tidak memungkinkan Bapak Ibu ya apabila estimasi pelaksanaan penuntasan P1 tanpa formasi dilaksanakan di bulan Maret. Itu kemungkinan tidak terjadi. Jadi untuk penuntasan P1 tanpa formasi kami memprediksi ya, ini sekedar prediksi saja ya, itu kami memprediksi mulai bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya, untuk pergerakan dari Kemendikbud bagaimana mengupayakan penuntasan bagi V1 tanpa formasi. Karena kalau kita lihat di Februari Maret itu jadwalnya pengusulan dari Pemda ya untuk formasi, dan ini sudah disampaikan oleh Mas Nadiem juga di 3 paket kebijakan ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi prediksi kami di April ya, April, Mei, Juni, disitulah nantinya penggodokan untuk penuntasan V1 tanpa formasi ya di tahun lalu, tahun 2022, karena kita sudah berada di tahun 2023 Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini kami ya menyimpulkan beberapa data ya yang pernah disampaikan Mas Nadiem. Di sini dikatakan bahwasanya informasi untuk V1 yang belum penempatan di tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi nantinya di bulan Januari 2023 Kemendikbudristek itu menetapkan kebutuhan guru di setiap daerah. Jadi mulai bulan ini ya, Januari, Februari, Maret itu Kemendikbudristek menetapkan kebutuhan guru di setiap daerah Bapak Ibu. Nah, jadi agenda dari Kemendikbud di tahun ini terutama di bulan Januari ini adalah menetapkan kebutuhan guru secara nasional yang nantinya tersebar di setiap daerah atau instansi di Indonesia. Nah, setelah itu nantinya barulah di bulan Februari Maret adalah masa di mana pemerintah daerah itu mempertimbangkan dan mengusulkan formasi ya. Jadi nantinya di bulan Februari sampai Maret 2023 itu nantinya masa di mana pemerintah daerah mempertimbangkan dan mengusulkan formasi. Bocorannya dari mana ini, Min? Ini dari 3 paket kebijakan yang disampaikan Mas Nadiem ya pada saat HGN dan HUT PGRI ke-77. Seperti itu ya, bahwasanya di bulan Februari Maret 2023 jika Pemda tidak mengajukan formasi, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi itu. Jadi secara otomatis dilogikakan Februari Maret memang tidak ada ya untuk penuntasan V1 dulu, karena ini baru Pemda yang mengajukan formasi seperti itu. Kemudian bulan April Mei, Juni ya kalau saya adalah masa di mana pengadaan ASN guru P3K dibuka. Jadi disinilah nantinya momen ya nasib P1 tanpa formasi itu ditentukan. Itu di sekitaran bulan April hingga Mei 2023. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Karena Februari Maret Mas Nadiem Makarim ya Mendikbudristek sudah membocorkan bahwa jika misalkan pemerintah daerah tidak mengajukan formasi selambat-lambatnya Maret 2023, maka Kemendikbud yang akan melengkapi atau pemerintah. Jadi secara otomatis untuk pengadaan ASN P3K guru tahun 2023 itu akan dibuka di bulan April Mei. Kami berhitung di situ ya, meskipun kami belum bisa memastikan 100% karena ini hanyalah semacam prediksi semata ya. Bahwasanya kemungkinan ya April Mei Juni ya, kalau saya berikan waktu April Mei Juni Juli itu 4 bulan, mulai dari bulan April kemungkinan penggodokan pengadaan ASN guru P3K dibuka Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.